Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan memisahkan di dalamnya kisah-kisah para nabi terdahulu agar menjadi pelajaran ibrah bagi kita, orang-orang yang berakal. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para penonton yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berharga ini, kita akan membuka lembaran salah satu kisah paling agung, paling detail, dan paling sering diulang oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia. Sebuah epik perjuangan antara kebenaran dan kebatilan, sebuah riwayat tentang kesabaran, keajaiban, dan pertolongan Allah yang tak pernah terlambat. Inilah awal dari kisah seorang nabi pilihan, seorang kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah, seorang rasul ulul azmi, Nabi Musa alaihi salam. Kisah kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam banyak surah, terutama surah Al-Qasas dan surah Taha, dan dirincikan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisas Al-Anbiya, kisah para nabi dimulai di sebuah negeri yang megah namun penuh dengan kegelapan, Mesir. Negeri itu berada di bawah cengkeraman seorang penguasa tiran yang telah melampaui batas, menindas kaumnya, dan dengan sombongnya memproklamirkan diri sebagai Tuhan yang tertinggi. Dialah Firaun. Firaun dan para pengikutnya menindas kaum Bani Israel dengan penindasan yang sekeji-kejinya. Puncak ketakutannya terjadi ketika para ahli nujum dan peramalnya memberitahukan sebuah pertanda, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjadi sebab runtuhnya kerajaan dan singgasananya. Diliputi oleh paranoid dan ketakutan yang membutakan, Firaun mengeluarkan dekrit yang paling biadab dalam sejarah, bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel, dan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Di tengah teror dan pembantaian yang mencekam inilah, atas kehendak dan takdir Allah, seorang ibu dari Bani Israel melahirkan seorang putra yang tampan. Bayi itu adalah Musa. Hati sang ibu diliputi kecemasan yang tak terkira. Namun, di saat itulah pertolongan Allah datang dalam bentuk ilham, seperti yang diabadikan dalam surah Al-Qasas, ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Yuk, mari kita tonton kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini tidak dimulai dengan tangisan seorang bayi, melainkan dengan mimpi buruk seorang tiran. Di puncak kemegahan peradaban Mesir kuno, berkuasalah seorang raja yang namanya menjadi simbol kezaliman abadi, Firaun. Ia bukan sekadar raja, ia telah melampaui batas dengan menyatakan, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Rakyatnya, kaum Kipti-Koptik tunduk dalam penyembahan kepadanya, sementara satu kaum hidup di bawah penindasan dan perbudakan yang kejam, Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Ketenangan Firaun terusik oleh sebuah pertanda. Sebagaimana diriwayatkan oleh para ahli sejarah dan tafsir, Firaun bermimpi melihat api yang datang dari arah Baitul Maqdis, Yerusalem, lalu menjalar dan membakar seluruh rumah kaum Kipti di Mesir. Namun anehnya, api itu tidak menyentuh rumah-rumah Bani Israel. Terjaga dalam keadaan panik, ia mengumpulkan para penasihat, penyihir, dan ahli nujumnya. Mereka menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda akan lahirnya seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, yang di tangannya lah kekuasaan Firaun akan binasa. Ketakutan menguasai hati Firaun. Bukan taubat yang ia pilih, melainkan kebrutalan. Ia segera mengeluarkan dekrit paling mengerikan yang pernah ada, perintahkan seluruh prajurit dan algojo untuk menyisir setiap rumah Bani Israel. Bunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir tanpa ampun, dan biarkan hidup bayi perempuan mereka. Maka, Mesir pun berubah menjadi lautan darah dan air mata. Tangisan para ibu yang kehilangan putra mereka menjadi musik mengerikan yang terdengar di seluruh negeri. Para prajurit dengan kejam merenggut bayi-bayi dari dekapan ibunya. Ini adalah masa-masa tergelap bagi Bani Israel. Menurut beberapa riwayat, para penasihat Firaun kemudian mengingatkannya,
jika engkau terus membunuh semua anak laki-laki Bani Israel, maka siapa yang akan menjadi budak dan pekerja kita kelak? Kaum kita akan musnah. Maka, Firaun mengubah kebijakannya, pembunuhan akan dilakukan selama setahun, dan di tahun berikutnya akan dibiarkan. Konon, Nabi Harun alaihissalam lahir pada tahun Aman, sedangkan adiknya, Musa alaihissalam, ditakdirkan lahir pada tahun pembunuhan. Di tengah teror inilah, seorang wanita solihah dari Bani Israel bernama Yukabit, istri dari Imran, mengandung. Ia menyembunyikan kehamilannya dengan penuh kecemasan. Setiap hari ia berdoa agar Allah melindungi janin yang dikandungnya. Tibalah saatnya ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan memancarkan cahaya. Bayi itu adalah Musa. Kegembiraan atas kelahirannya segera diselimuti oleh ketakutan yang luar biasa. Bagaimana ia bisa menyembunyikan tangisan bayinya dari para mata-mata Firaun? Apa yang harus ia lakukan? Hatinya hancur memikirkan putranya akan ditemukan dan dibunuh. Di puncak keputusasaan seorang ibu inilah, pertolongan Allah yang agung turun. Bukan melalui perantara malaikat, melainkan dalam bentuk ilham yang ditenangkan langsung ke dalam hatinya. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, dari Fir'aun, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Perintah ini adalah ujian keimanan yang tertinggi. Logika mana yang bisa menerima perintah untuk menghanyutkan bayi yang baru lahir ke sungai yang ganas demi keselamatannya? Namun, dengan tawakal kepasrahan total kepada Allah, Yukabit melakukan apa yang diperintahkan. Dengan tangan gemetar dan air mata berlinang, Yukabit membuat sebuah peti tabut kecil yang tahan air. Ia meletakkan putranya yang tercinta di dalamnya, menciumnya untuk terakhir kali, lalu membawa peti itu ke tepi sungai Nil. Ia melepaskannya ke aliran air, menyerahkan nasib putranya sepenuhnya kepada sang penjaga yang tak pernah lalai. Hati seorang ibu tetaplah hati seorang ibu. Setelah peti itu hilang dari pandangan, hatinya terasa kosong dan ia nyaris saja berteriak histeris mengungkapkan keberadaan putranya. Namun, Allah meneguhkan hatinya agar ia tetap menjadi orang yang beriman. Ia lalu berkata kepada putri sulungnya, kakak Musa, yang bernama Maryam, ikutilah dia peti itu. Maka sang kakak pun mengawasi peti itu dari kejauhan secara sembunyi-sembunyi. Peti itu tidak terapung tanpa arah. Arus sungai Nil, atas perintah Allah, membawanya bukan ke tempat yang berbahaya, melainkan membawanya langsung menuju ke pusat kekuasaan musuhnya, istana Firaun. Para dayang istana yang sedang mandi di sungai melihat peti aneh itu. Mereka mengambilnya dan membawanya ke hadapan istri Firaun, Asiyah binti Musahim. Ketika peti dibuka dan mereka melihat bayi laki-laki yang mungil dan bercahaya, mereka membawanya ke hadapan Firaun. Melihat bayi itu berasal dari Bani Israel, Firaun langsung murka dan memerintahkan Al-Gojo untuk membunuhnya saat itu juga. Namun, Allah telah menanamkan rasa cinta yang mendalam di hati Asiyah terhadap bayi itu. Asiyah, wanita beriman yang menyembunyikan keimanannya di istana kekafiran, maju dan memohon kepada suaminya. Momen ini diabadikan indah dalam surah Al-Qasas, ayat 9. Dan berkatalah istri Firaun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Firaun, yang mungkin luluh oleh permohonan istrinya atau melihat tidak ada bahaya dari seorang bayi, akhirnya setuju. Mereka tidak menyadari bahwa bayi yang baru saja mereka adopsi sebagai penyejuk mata, adalah anak yang kelak akan meruntuhkan tirani mereka. Kini, Musa selamat di dalam istana. Namun, masalah baru muncul. Bayi Musa menolak untuk menyusu dari setiap ibu susu yang didatangkan ke istana. Ia menangis karena lapar, membuat seisi istana kebingungan. Di saat itulah, kakak perempuan Musa, yang telah mengawasi dari jauh, melihat sebuah kesempatan emas. Ia mendekati para penjaga istana dan berkata, seperti dalam firman-Nya di surah Al-Qasas, ayat 12. Petik 2 petik 1.
Maukah aku tunjukkan kepadamu ahli suatu rumah yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Karena putus asa, mereka pun setuju. Sang kakak segera berlari pulang dan memanggil ibunya. Yukabit datang ke istana, dan keajaiban pun terjadi. Begitu bayi Musa berada di pelukannya, ia langsung mau menyusu dengan lahap. Melihat hal ini, pihak istana sangat gembira. Mereka tidak tahu bahwa wanita itu adalah ibu kandungnya. Mereka justru menawarkan upah kepada Yukabit untuk tinggal di istana atau membawa bayi itu pulang untuk disusui. Dengan cara yang maha indah, Allah memenuhi janjinya yang pertama. Sebagaimana firman-Nya, "Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Surah Al-Qasas, 13. Demikianlah, Nabi Musa, alaihissalam bukan hanya selamat dari pembunuhan, tetapi ia kembali ke dekapan ibunya, disusui dengan tenang, dan bahkan mendapatkan upah dari Firaun untuk merawat putranya sendiri. Semua ini adalah bagian dari skenario agung Allah untuk mempersiapkan sang calon nabi dan rasul dalam menghadapi misi terbesarnya di kemudian hari. Setelah secara ajaib dikembalikan ke pelukan ibunya dan disusui dalam lindungan Allah, Musa, alaihissalam tumbuh dewasa. Namun, ia tidak tumbuh di perkampungan Bani Israel yang tertindas, melainkan di dalam kemegahan dan kemewahan istana musuhnya, Firaun. Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, kuat, dan cerdas. Allah menganugerahinya perawakan yang tegap dan pengetahuan yang luas. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Qasas, ayat 14. "Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Meskipun ia menyandang status sebagai pangeran, anak angkat Firaun, hatinya tidak pernah menjadi bagian dari mereka. Melalui ibunya yang menjadi ibu susuannya, ia mengetahui jati dirinya yang sesungguhnya, ia adalah seorang keturunan Bani Israel. Setiap hari ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kaumnya diperlakukan tidak adil, dijadikan budak, dan dihina oleh kaum Kipti yang berkuasa. Di dalam dirinya berkecamuk pertarungan antara kenyamanan istana dan nurani yang memihak kaumnya yang tertindas. Suatu hari, Musa memasuki kota pada waktu yang sepi, ketika penduduknya sedang lengah beristirahat. Di sebuah sudut kota, ia mendapati dua orang sedang berkelahi. Yang satu dari kaumnya, Bani Israel, dan yang seorang lagi dari kaum musuhnya, Kipti. Laki-laki dari Bani Israel itu berteriak meminta pertolongan Musa. Tergerak oleh rasa solidaritas dan keinginan untuk membela yang lemah, Musa pun mendekat. Dengan kekuatan luar biasa yang dianugerahkan Allah kepadanya, ia melayangkan satu pukulan kepada orang Kipti itu dengan niat untuk melerai atau memberinya pelajaran. Namun, pukulan itu ternyata fatal dan menyebabkan orang itu tewas seketika. Musa terkejut dan sangat menyesal. Ia tidak pernah berniat untuk membunuh. Ia segera menyadari bahwa amarah dan tindakan gegabahnya adalah bisikan dari setan. Disinilah akhlak seorang calon nabi terlihat. Ia tidak mencari pembenaran, melainkan langsung bertaubat dengan penuh penyesalan. Ia berdoa. Petik 2. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Al-Qasas, 16. Keesokan harinya, Musa berjalan di kota dengan perasaan takut dan waspada. Tiba-tiba, ia melihat orang Israel yang kemarin ia tolong, kini sedang berkelahi lagi dengan orang Kipti yang lain. Musa menghampirinya dan menegurnya, "Sungguh, engkau ini orang yang jelas-jelas sesat." Ketika Musa hendak memegang orang yang menjadi musuh mereka berdua, orang Israel itu salah sangka. Mengira Musa akan memukulnya, ia berteriak ketakutan dan tanpa sengaja membongkar rahasia Musa. "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang?" Seketika, berita tentang Musa sebagai pembunuh seorang Kipti menyebar di kalangan petinggi Firaun. Mereka segera berunding dan menjatuhkan vonis mati untuknya. Kabar telah tersiar di kalangan para pembesar istana. Musa, sang pangeran angkat,
telah membunuh seorang Kipti. Hukuman telah diputuskan dalam rapat tertutup mereka, Musa harus mati. Di tengah situasi yang sangat genting itu, seorang mukmin dari keluarga Firaun datang berlari, membawakan peringatan yang menyelamatkan nyawa Musa. Tanpa sempat berkemas, tanpa bisa mengucapkan selamat tinggal kepada ibu dan saudaranya, Musa, alaihissalam harus segera melarikan diri dari satu-satunya negeri yang ia kenal. Perjalanan seorang buronan yang bertawakal. Musa keluar dari gerbang kota Mesir dengan kondisi seperti yang digambarkan Al-Quran Haifan Yatarakab, yakni dalam keadaan takut dan terus waspada. Setiap derap langkah kuda atau bayangan yang bergerak membuatnya was-was, khawatir para prajurit Firaun akan menyusulnya. Ia adalah seorang pangeran yang terbiasa dengan segala fasilitas, kini menjadi seorang pelarian sebatang kara, berjalan kaki di bawah terik matahari padang pasir yang kejam. Ia tidak punya peta, tidak punya bekal yang cukup, dan tidak tahu pasti kemana harus melangkah. Satu-satunya bekal yang ia miliki adalah keyakinan penuh kepada Allah. Sambil terus melangkah, bibirnya basah oleh doa, Rabbi najini minal kaumis zalimin, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim itu. Ketika ia mengarahkan langkahnya menuju suatu wilayah yang ia harap akan aman, ia kembali berdoa, menunjukkan kepasrahannya, Asarabi an yahdiyani sawa'a as-sabil, semoga Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Selama berhari-hari ia berjalan, alas kakinya aus, kakinya melepuh, dan rasa lapar serta dahaga menderanya. Perjalanan ini adalah proses penempaan dari Allah, menanggalkan seluruh status duniawinya dan hanya menyisakan dirinya sebagai seorang hamba yang fakir di hadapan Tuhannya. Setelah perjalanan yang sangat berat, sampailah Musa di negeri Madian. Ia tiba di sebuah sumber air yang menjadi pusat kehidupan masyarakat di sana. Ia melihat sekumpulan penggembala, laki-laki yang tegap dan kasar, sedang berebut memberi minum ternak mereka. Namun, perhatiannya tertuju pada pemandangan yang kontras. Agak jauh dari kerumunan itu, berdiri dua orang wanita yang dengan sabar menahan kawanan domba mereka. Mereka tidak ikut berdesakan dengan para lelaki, menjaga kehormatan diri mereka. Musa, yang meskipun lelah dan lapar, tergerak oleh rasa kemanusiaan dan sifat penolongnya. Ia menghampiri mereka dan bertanya, "Mengapa kalian menunggu di sini?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak bisa memberi minum ternak kami sebelum para penggembala ini selesai. Sedangkan ayah kami adalah seorang yang sudah sangat tua, tidak mampu lagi melakukan pekerjaan ini." Tanpa pikir panjang, Musa, alaihissalam melangkah ke arah sumur. Dengan kekuatan fisik luar biasa yang dianugerahkan Allah kepadanya, ia mengangkat penutup sumur yang berat, yang konon membutuhkan beberapa orang untuk mengangkatnya, lalu menimbakan air yang cukup untuk seluruh ternak milik kedua wanita itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, Musa tidak meminta imbalan atau bahkan menunggu ucapan terima kasih. Ia menjauh dari keramaian, mencari keteduhan di bawah sebatang pohon. Disinilah, pada titik terendah dalam hidupnya, sebagai seorang buronan, kelelahan, kelaparan, dan tanpa kepastian, ia mengangkat tangannya dan memanjatkan salah satu doa paling tulus yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi inni lima anzalta ilaya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan apapun kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Jodoh yang datang dengan penuh kehormatan. Doa seorang hamba yang tulus dan pasrah dijawab oleh Allah dengan cara yang paling cepat dan paling indah. Tak lama berselang, salah satu dari dua wanita yang ia tolong tadi datang kembali menghampirinya. Al-Quran melukiskan adegan ini dengan sangat anggun, tamshi, ala istihya, ia berjalan dengan penuh rasa malu-malu, sebuah cerminan dari akhlak dan kehormatannya. Wanita itu berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk datang ke rumah kami. Ia ingin memberimu balasan atas kebaikanmu yang telah memberi minum ternak kami." Musa pun memenuhi undangan itu. Ia berjalan menuju rumah mereka. Dalam beberapa riwayat tafsir disebutkan, karena sifat amanahnya, Musa meminta wanita itu berjalan di belakangnya dan memberinya petunjuk arah dengan melemparkan kerikil, agar pandangannya tidak jatuh pada wanita tersebut. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan ayah mereka, seorang syekh yang bijaksana dan berwibawa, yang diyakini oleh mayoritas ulama adalah Nabi Syuaib, alaihissalam. Di hadapannya, Musa menceritakan seluruh kisahnya tanpa ada yang ditutupi. Setelah mendengar,
Nabi Syuaib menenangkannya dengan berkata, "Janganlah takut. Engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu." Saat mereka berbincang, putri yang tadi mengundang Musa berbisik kepada ayahnya, sebuah kalimat yang menjadi kesaksian abadi atas karakter Musa. "Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai pekerja kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah dia yang kuat lagi amanah, Al-Qawiyyu Al-Amin." Wanita itu, dari satu interaksi singkat di sumur, mampu menangkap dua sifat utama Musa, kekuatannya, Al-Qawi, saat mengangkat penutup sumur, dan sifat amanahnya, Al-Amin, saat ia menolong tanpa pamrih dan menjaga pandangannya. Nabi Syuaib, seorang nabi yang bijaksana, memahami isyarat dan kesaksian putrinya. Ia lalu berpaling kepada Musa dan memberikan penawaran yang akan mengubah hidup Musa selamanya. "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua putriku ini, atas dasar bahwa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dan jika engkau cukupkan menjadi 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu." Musa, alaihissalam menerima pinangan dan perjanjian mulia itu. Demikianlah, Allah menjawab doa seorang hamba yang meminta apapun kebaikan. Allah tidak hanya memberinya makanan atau tempat berteduh, tetapi memberinya paket kebaikan yang lengkap, keamanan, pekerjaan, keluarga baru yang terhormat, dan seorang istri yang solihah. Di tanah Madian yang asing, sang buronan dari Mesir itu menemukan rumah dan jodohnya, sebagai awal dari babak baru sebelum ia menerima tugas kenabian yang agung. Waktu telah berlalu, 10 tahun masa pengabdian yang tulus di Madian telah disempurnakan oleh Musa, alaihissalam. Ia kini bukan lagi seorang pemuda yang melarikan diri dalam ketakutan, melainkan seorang pria matang, seorang suami, seorang ayah, dan seorang penggembala yang telah ditempa oleh kerasnya kehidupan padang pasir. Kerinduan pada kampung halaman dan keluarganya di Mesir akhirnya mendorongnya untuk memulai perjalanan pulang bersama istri dan anak-anaknya. Perjalanan itu membawanya melintasi hamparan gurun Sinai yang luas. Suatu malam, suasana menjadi begitu pekat, dingin, dan gelap. Mereka kehilangan arah. Di tengah kegelapan yang mencekam dan dingin yang menusuk tulang, dari kejauhan, di sisi sebuah bukit yang kelak dikenal sebagai Jabal Et-Tur, Gunung Sinai, pandangan Musa menangkap sesuatu yang aneh sekaligus penuh harapan, secercah api. Cahaya itu menjadi suar di tengah keputusasaan. Ia segera berkata kepada keluarganya, seperti yang diabadikan dalam surah Taha, ayat 10. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Musa beranjak, membelah kegelapan, mendekati sumber cahaya itu dengan harapan bisa membawa obor untuk menghangatkan keluarganya atau menemukan seseorang yang bisa menunjukkan jalan. Semakin dekat ia melangkah, semakin aneh penampakan api itu. Cahaya itu bersinar sangat terang, memancar dari sebatang pohon berwarna hijau, namun api itu tidak membakar ranting atau daunnya. Pohon itu bermandikan cahaya, namun tidak hangus. Hatinya mulai merasakan getaran yang berbeda, ini bukanlah api duniawi. Panggilan dari langit di tanah yang diberkahi. Ketika ia tiba di tempat yang diberkahi itu, di tepi lembah sebelah kanan dari arahnya, sebuah panggilan agung memecah keheningan malam dan mengguncang seluruh jiwanya. Sebuah suara, yang tidak seperti suara apapun yang pernah ia dengar, memanggil namanya dengan jelas. "Ya Musa, wahai Musa." Suara itu datang dari arah pohon yang bercahaya. Dengan perasaan campur aduk antara takut, takjub, dan hormat, Musa menyahut. Lalu suara itu melanjutkan dengan deklarasi yang paling agung. "Sesungguhnya akulah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua." Surah Taha, 12. Seketika Musa melepaskan alas kakinya, berdiri dengan penuh ketundukan di hadapan hadirat ilahi. Ia berada di tanah yang suci, di sebuah lembah yang diberkahi, sedang berbicara langsung dengan pencipta langit dan bumi. Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, meresmikan pengangkatan Musa. "Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku." Surah Taha, 13-14.
Inilah inti dari seluruh risalah kenabian, Tauhid. Penegasan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan perintah untuk beribadah hanya kepadanya. Setelah meneguhkan pondasi akidah, Allah memberikan misi spesifik yang sangat berat. Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Surah Taha, 24. Perintah ini pastilah mengejutkan Musa. Kembali ke Mesir, kembali menghadapi Raja Tiran yang pernah ingin membunuhnya, yang darinya ia melarikan diri. Dua mukjizat agung sebagai bukti. Allah yang maha mengetahui, tahu persis gejolak di dalam hati hambanya. Sebelum Musa sempat mengungkapkan ketakutannya, Allah memberinya bekal berupa bukti nyata akan kekuasaannya. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Surah Taha, 17. Musa menjawab dengan lugu, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Musa pun melemparkan tongkat gembalanya yang usang itu ke tanah. Seketika, dengan izin Allah, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang bergerak dengan gesit dan nyata. Melihat pemandangan yang menakutkan itu, Musa secara naluriah berbalik dan lari tanpa menoleh. Suara agung itu kembali memanggilnya, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dengan iman yang mulai tumbuh kokoh, Musa mengatasi rasa takutnya. Ia mengulurkan tangan dan memegang ular itu. Begitu tersentuh, ular itu kembali menjadi sebatang tongkat kayu biasa di tangannya. Ini adalah mukjizat pertama. Lalu Allah memberikan yang kedua. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia akan keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Surah Taha, 22. Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya di dekat ketiak, dan ketika ia menariknya keluar, tangannya bersinar dengan cahaya putih cemerlang yang menyilaukan, bukan karena penyakit kusta atau belang. Ketika ia memasukkannya kembali, tangannya kembali normal. Itulah dua buah bukti dari Tuhanmu, yang akan engkau hadapkan, kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya, firman Allah. Permohonan seorang hamba dan kemurahan Sang Pencipta. Kini dengan dua mukjizat di tangannya, Musa merasa lebih siap, namun beban tugas itu masih terasa sangat berat. Disinilah ia menunjukkan sisi kemanusiaannya yang indah, dengan memanjatkan doa dan permohonan yang tulus kepada Tuhannya. Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang dari kalangan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Surah Al-Qasas, 33-34. Ia juga memanjatkan doa yang sangat terkenal untuk kelancaran misinya. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Surah Taha, 25-32. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemurahannya yang tak terbatas, mengabulkan setiap permohonan hamba pilihannya itu. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa. Surah Taha, 36. Allah juga berfirman, kami akan membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mengapa-apakan kamu, pergilah kamu berdua, dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. Surah Al-Qasas, 35. Malam itu, Musa alaihi salam mendekati api sebagai seorang gembala yang tersesat mencari kehangatan. Ia berjalan meninggalkan tempat itu sebagai Kalimullah, seorang nabi dan rasul Allah, yang dibekali mukjizat, didukung oleh saudaranya, dan membawa perintah suci untuk menantang tiran terbesar di muka bumi. Perjalanan kembali ke Mesir kini bukan lagi perjalanan seorang buronan, melainkan perjalanan seorang utusan Tuhan. Mesir masih sama seperti saat Musa meninggalkannya, megah dalam arsitektur, namun gelap dalam spiritualitas. Piramida-piramida menjulang sebagai saksi bisu kekuasaan, dan sungai Nil mengalir seolah tak peduli pada penindasan yang terjadi di tepiannya.
Di atas singgasana emasnya, Firaun duduk dengan keangkuhan yang tak tergoyahkan, masih menganggap dirinya sebagai Tuhan yang Maha Tinggi. Ke dalam pusat kekuasaan inilah, dua orang pria berjalan dengan langkah mantap. Mereka adalah Musa, alaihissalam, yang dulu lari sebagai buronan, kini kembali sebagai utusan Allah, dan Harun, alaihissalam, saudaranya yang fasih lidahnya. Mereka tidak membawa pasukan atau senjata. Bekal mereka hanyalah wahyu ilahi, dua mukjizat agung, dan perintah dari Tuhan semesta alam untuk menyampaikan kebenaran dengan perkataan yang lembut, dengan harapan sang tiran mau mengingat atau merasa takut. Keduanya berdiri di hadapan Firaun, di tengah aula istana yang dipenuhi para pembesar dan penjaga. Suasana tegang. Firaun menatap Musa dengan pandangan yang merendahkan, mengenali wajah yang pernah ia asuh di istananya. Tanpa gentar, Musa dan Harun memulai dakwah mereka. Sesungguhnya kami berdua adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Misi mereka jelas, maka biarkanlah Bani Israel pergi bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Firaun tertawa sinis. Alih-alih merenungkan pesan itu, ia melancarkan serangan pribadi untuk menggoyahkan mental Musa. Bukankah kami telah mengasuhmu di antara kami, sewaktu engkau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu? Cibir Firaun, mencoba membuat Musa merasa berutang budi. Ia melanjutkan, dan engkau, Musa, telah melakukan perbuatanmu yang telah engkau lakukan, membunuh seorang Kipti, dan engkau termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Musa menjawab dengan tenang dan tegas, mengakui kesalahannya di masa lalu sebagai sebuah kehilafan sebelum ia menerima petunjuk, namun segera mengalihkan fokus pada misi utamanya. Firaun, dengan keangkuhan seorang penguasa yang merasa tak tersentuh, bertanya dengan nada mengejek, siapakah Tuhan semesta alam itu? Wa ma Rabbul Alamin. Ini bukanlah pertanyaan orang yang ingin tahu, melainkan pertanyaan orang yang menolak eksistensi Tuhan selain dirinya. Musa menjawab dengan serangkaian definisi yang agung, yang tak mungkin bisa dibantah. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang meyakini, kata Musa. Firaun menoleh kepada para pembesarnya dan berkata sinis, apakah kalian tidak mendengar jawaban aneh ini? Musa melanjutkan, dia adalah Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Kemarahan Firaun memuncak. Ia berseru kepada seluruh dewan, sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila. Melihat kata-kata tak lagi mempan, Musa tahu inilah saatnya untuk menunjukkan bukti. Meskipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu, bukti, yang nyata. Dengan izin Allah, Musa melemparkan tongkat gembalanya ke lantai marmer istana. Seketika, di hadapan mata seluruh yang hadir, tongkat kayu itu berubah menjadi Subhanun Mubin, seekor ular naga yang nyata, besar, dan mengancam, yang bergerak dengan gesit seolah hendak menelan apa saja. Firaun dan para pembesarnya melompat kaget, wajah mereka pucat pasi karena ketakutan. Sebelum mereka pulih dari keterkejutan, Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, dan ketika ia menariknya keluar, tangannya bersinar putih cemerlang, memancarkan cahaya yang menyilaukan, tanpa cacat sedikit pun. Ketakutan dengan cepat berubah menjadi penyangkalan. Untuk menyelamatkan wibawanya, Firaun dan para penasihatnya serentak berteriak, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Apakah engkau datang untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, hai Musa? Setelah konfrontasi pertama yang mengguncang istana, Firaun yang angkuh tidak mau mengakui kekalahannya. Mukjizat tongkat yang menjadi ular dan tangan yang bercahaya ia stempel sebagai sihir belaka. Dengan penuh kesombongan, ia menantang Nabi Musa, alaihissalam untuk sebuah duel terbuka, sebuah pertarungan akbar untuk membuktikan siapa yang memiliki sihir terhebat. Tujuannya satu, menghancurkan kredibilitas Musa di hadapan seluruh rakyat Mesir. Nabi Musa, alaihissalam, dengan bimbingan Allah, menerima tantangan itu dan menetapkan syarat yang cerdas. Waktu untuk pertemuan kita adalah pada Yaum Az-Zinah, hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada waktu duha, ujarnya. Pilihannya sempurna. Hari raya adalah hari libur nasional saat seluruh rakyat, dari kota hingga pelosok desa, akan berkumpul di lapangan utama. Waktu duha,
Saat matahari sedang naik dan bersinar terang, memastikan tidak ada ruang untuk trik bayangan atau ilusi kegelapan. Kebenaran akan dipertontonkan di bawah cahaya yang paling benderang. Firaun pun mengerahkan seluruh mesin propagandanya. Ia mengirim para utusan ke seluruh penjuru negeri Fi al-Madain Hasyirin, untuk mengumpulkan setiap penyihir yang paling hebat, sahir, alim, yang ada di Mesir. Tak lama, berdatanganlah para ahli sihir terbaik dari seluruh kerajaan, berkumpul di ibu kota. Mereka datang dengan motivasi duniawi. Sebelum pertarungan, mereka menghadap Firaun dan bertanya, apakah kami akan mendapatkan imbalan yang besar jika kamilah yang menang? Firaun menjawab dengan janji yang menggiurkan, tentu saja. Bukan hanya imbalan, kalian semua akan kujadikan orang-orang terdekatku, bagian dari lingkaran elit kerajaan. Dengan janji harta dan kedudukan, para penyihir itu kini bersemangat untuk mempertahankan tahta Firaun dan menghabisi Musa. Tibalah hari raya yang dinantikan. Lapangan utama telah sesak oleh lautan manusia. Rakyat jelata, para bangsawan, dan petinggi militer, semua hadir. Di satu sisi, Firaun duduk di singgasananya yang megah, dikelilingi oleh para pembesarnya, memancarkan aura kekuasaan. Di hadapannya, berbaris panjang para penyihir terbaik Mesir, angkuh dan penuh percaya diri dengan segala peralatan sihir mereka. Di sisi lain, berdiri dua hamba Allah, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Mereka tampak sendirian, namun hati mereka dipenuhi ketenangan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan semesta alam. Para penyihir itu memulai dengan sebuah tantangan, wahai Musa, engkau yang melempar lebih dulu, atau kami? Dengan kepercayaan diri yang datang dari Allah, Nabi Musa menjawab, silakan, kalian mulailah lebih dulu. Maka, pertunjukan sihir terbesar dalam sejarah Mesir pun dimulai. Para penyihir itu serentak melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka ke tengah arena. Dengan mantra dan tipu daya yang telah mereka kuasai seumur hidup, mereka melakukan sihir tahayul yang luar biasa. Mereka menyihir pandangan mata puluhan ribu orang yang hadir. Tali dan tongkat itu, di mata orang banyak, tampak bergerak, meliuk-liuk, dan berubah menjadi ribuan ular yang mendesis dan merayap dengan ganas. Seluruh arena seolah hidup oleh ular-ular sihir. Al-Quran menggambarkan betapa dahsyatnya sihir mereka hingga mampu membuat orang-orang ketakutan, wastarhabuhum, dan bahkan Nabi Musa sendiri sempat merasakan sedikit gentar di dalam hatinya, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Pada detik krusial itulah, wahyu Allah turun langsung menenangkan hatinya. Kami berfirman, jangan takut. Sesungguhnya, kamulah yang paling unggul. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat itu hanyalah tipu daya penyihir, dan penyihir tidak akan menang, dari manapun ia datang. Surah Taha, 68-69. Dengan perintah dan jaminan dari Allah, Nabi Musa melangkah maju. Ia melemparkan tongkat gembalanya yang sederhana ke tengah-tengah ribuan ular ilusi itu. Dalam sekejap, keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Tongkat itu, dengan izin Allah, berubah menjadi seekor ular naga raksasa yang nyata dan hidup. Ia bukan ilusi. Ia bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang dahsyat. Ular raksasa itu membuka mulutnya yang lebar dan dengan rakus mulai menelan, melahap habis semua ular-ular palsu hasil sihir para penyihir. Satu persatu, ribuan ular ilusi itu lenyap ditelan kebatilan, hingga tak ada satu pun yang tersisa. Arena yang tadinya riuh oleh desis ular sihir, kini menjadi bersih. Hanya ada satu yang tersisa, ular raksasa milik Musa, sebelum akhirnya kembali menjadi sebatang tongkat kayu biasa. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh penonton. Mereka terperangah. Namun, ada satu kelompok yang paling memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka adalah para penyihir itu sendiri. Sebagai ahli di bidangnya, mereka tahu persis perbedaan antara tipu daya, sihir, dan kenyataan, mukjizat. Apa yang mereka lakukan adalah ilusi untuk menipu mata. Apa yang Musa lakukan adalah sebuah penciptaan nyata, sebuah kekuatan yang mustahil datang dari manusia. Itu adalah kekuatan ilahiyah. Tanpa dikomando, tanpa berunding, dalam sebuah gerakan yang serempak dan spontan, seluruh barisan penyihir itu menjatuhkan diri mereka ke tanah. Mereka bersujud. Bukan kepada Firaun,
melainkan kepada Tuhan yang menciptakan keajaiban itu. Dari bibir mereka, keluarlah deklarasi iman yang menggelegar di hadapan seluruh Mesir. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Pemandangan ini adalah sebuah tamparan yang menghancurkan ego Firaun. Skenario yang ia siapkan untuk mempermalukan Musa justru menjadi panggung keimanan terbesar bagi musuh-musuhnya. Wajahnya merah padam karena amarah dan malu. Ia melompat dari singgasananya dan berteriak kepada para penyihir yang sedang bersujud. Berani-beraninya kalian beriman kepadanya sebelum aku memberimu izin. Ini pasti sebuah konspirasi. Dia pastilah guru kalian yang telah mengajarkan sihir ini kepada kalian. Lalu, keluarlah ancaman paling keji dari mulut sang tiran, maka saksikanlah. Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Dan akan kusalib kalian semua di pangkal-pangkal pohon kurma. Dan kalian akan tahu siapa di antara kita yang siksanya lebih pedih dan lebih kekal. Namun, hati yang telah disentuh oleh cahaya hidayah tidak lagi gentar oleh ancaman dunia. Para mantan penyihir itu mengangkat kepala mereka dan menjawab dengan keteguhan seorang syuhada. Putuskanlah apa yang hendak kau putuskan. Engkau hanya bisa memutuskan pada kehidupan dunia ini. Kami tidak akan pernah memilihmu di atas bukti-bukti nyata yang telah datang kepada kami. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni dosa-dosa kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Dan Allah, Dialah yang lebih baik dan lebih kekal. Hari itu, pertarungan telah usai. Kebenaran telah menang telak atas kebatilan. Dan Mesir menjadi saksi bagaimana para ahli sihir Firaun menjadi syuhada pertama dalam risalah dakwah Nabi Musa alaihissalam. Gema dari pertarungan akbar di hari raya itu masih terasa di seluruh penjuru Mesir. Rakyat jelata saling berbisik tentang tongkat yang menelan sihir dan tentang para penyihir hebat yang tersungkur bersujud. Kemenangan moral ada di pihak Nabi Musa alaihissalam. Namun, di dalam istananya yang megah, Firaun tidak sedang merenung atau menyesal. Ia diliputi oleh api kemarahan dan rasa malu yang tak terhingga. Baginya, ini bukan kekalahan dari Tuhan semesta alam, melainkan sebuah kudeta spiritual yang mengancam kekuasaannya. Mengakui kebenaran Musa berarti meruntuhkan pilar utama kerajaannya, klaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Maka, ia memilih jalan yang diambil oleh setiap tiran yang terdesak, bukan taubat, melainkan penindasan yang lebih kejam. Firaun segera mengeluarkan perintah-perintah baru. Siksaan terhadap Bani Israel, yang sebelumnya sudah kejam, kini diperhebat. Mereka tidak hanya dipaksa bekerja lebih keras, tetapi juga dihina dan disiksa karena keimanan mereka kepada Tuhannya Musa. Firaun ingin menunjukkan bahwa Tuhannya Musa tidak mampu melindungi mereka dari cambuk dan pedangnya. Setiap hari menjadi neraka baru bagi Bani Israel. Rasa putus asa mulai menjalar. Mereka mendatangi Nabi Musa dan mengeluh, sebuah keluhan yang diabadikan oleh Allah, "Wahai Musa, kami sudah menderita sebelum engkau datang, dan setelah engkau datang pun penderitaan ini tidak berhenti." Nabi Musa, dengan kesabaran yang tak terbatas, menenangkan mereka, "Bersabarlah. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan membinasakan musuh kalian dan mewariskan negeri ini kepada kalian, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian akan bertindak." Sementara itu, Firaun dan para pembesarnya semakin buta. Mereka mulai merencanakan proyek-proyek gila yang menunjukkan kedangkalan akal mereka di hadapan kekuasaan Allah. Firaun bahkan memerintahkan menterinya, Haman, untuk membangun menara yang sangat tinggi dari tanah liat yang dibakar, dengan tujuan konyol untuk naik dan melihat Tuhannya Musa. Melihat hati Firaun dan kaumnya yang telah membatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai fase dakwah yang baru. Bukan lagi dengan debat, melainkan dengan serangkaian ayat atau tanda-tanda kekuasaannya yang menimpa langsung kehidupan mereka. Azab-azab ini datang silih berganti, mengikuti sebuah pola yang tragis dan terus berulang. Sebuah bencana melanda kaum Mesir dengan dahsyat. Dalam puncak penderitaan, mereka akan berlari kepada Musa, memohon, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau bisa menghilangkan azab ini, kami bersumpah akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa berdoa, dan Allah dengan rahmat-Nya mengangkat bencana itu. Begitu mereka merasa lega dan aman, mereka serta-merta melupakan janji mereka,
kembali pada kesombongan dan kekafiran mereka, Nakatsu, Ahdahum. Siklus menyedihkan ini terjadi berulang kali, setiap kali dengan azab yang lebih berat dari sebelumnya. Pertama, Allah mengirimkan kemarau panjang dan gagal panen, As-Sinin. Sungai Nil yang biasanya melimpah tidak lagi memberikan kesuburan. Ladang mengering, buah-buahan membusuk di pohon, dan kelaparan mulai mencengkeram leher rakyat Mesir. Mereka memohon, berjanji, dan dikhianati. Kedua, setelah kelegaan sesaat, Allah mengirimkan angin topan dan banjir bandang, Tufan. Hujan lebat disertai badai menghancurkan rumah-rumah mereka yang rapuh dan menenggelamkan sisa-sisa ladang mereka. Mereka kembali memohon dengan putus asa, berjanji dengan sumpah yang lebih berat, dan setelah bencana reda, kembali mereka ingkar. Ketiga, datanglah hama belalang, Al-Jarad. Langit menjadi gelap oleh miliaran belalang yang terbang dalam satu kawanan besar. Mereka turun ke bumi dan melahap setiap daun, setiap rumput, setiap tanaman hijau yang tersisa. Mesir menjadi negeri yang gundul dan merana. Mereka memohon, berjanji, dan lagi-lagi, mereka berdusta. Keempat, azab datang dalam bentuk yang lebih personal dan menjijikkan, kutu, Al-Kumal. Serangga-serangga kecil ini menyebar di mana-mana. Di dalam gandum mereka, di tempat tidur mereka, menempel di kulit dan rambut mereka, menyebabkan gatal dan penderitaan tanpa henti. Mustahil untuk hidup tenang. Mereka memohon, berjanji, dan lagi-lagi, mereka melupakan janji setelahnya. Kelima, datanglah katak Ad-Dafadi. Jutaan katak keluar dari sungai dan sumber air, menyerbu setiap rumah. Mereka melompat ke dalam adonan roti, masuk ke dalam bejana minuman, dan bahkan tidur bersama mereka di atas kasur. Sebuah teror yang menggelikan sekaligus menyiksa. Mereka memohon, berjanji, dan ingkar lagi. Keenam, datanglah azab yang paling mengerikan dan paling jelas sebagai mukjizat, darah Ad-Dam. Seluruh sumber air bagi kaum Mesir, sungai Nil, sumur, wadah-wadah, berubah menjadi darah kental yang berbau busuk. Mereka tidak bisa minum, memasak, atau membersihkan diri. Ajaibnya, azab ini bersifat selektif. Jika seorang dari Bani Israel menimba air, air itu tetap jernih. Namun jika seorang Mesir mencoba minum dari sumber yang sama, yang ia dapatkan adalah darah. Tak ada lagi penjelasan ilmiah atau sihir yang bisa mereka jadikan alasan. Ini adalah bukti nyata yang tak terbantahkan. Mereka memohon dengan rintihan yang paling menyedihkan. Mereka bersumpah dengan nama langit dan bumi. Nabi Musa berdoa, dan air kembali jernih. Namun, hati yang telah dikunci oleh Allah karena kesombongan mereka sendiri, tetap tidak mampu menerima hidayah. Untuk terakhir kalinya, mereka kembali pada kekafiran mereka. Di tengah tumpukan kezaliman dan kekafiran itu, sebuah lilin iman justru menyala paling terang di jantung istana Firaun. Istrinya sendiri, Asia, yang selama ini menyembunyikan keimanannya, akhirnya menamparkannya. Firaun, yang gagal menundukkan utusan Tuhan, melampiaskan amarahnya kepada wanita terdekatnya. Asia disiksa dengan kejam di bawah matahari padang pasir. Namun, imannya tak goyah. Di akhir hayatnya, saat matanya telah melihat ganjaran surga yang dijanjikan untuknya, ia berdoa, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya." Kematian Asia sebagai syahidah menjadi penegas akhir. Pintu taubat bagi Firaun dan kaumnya telah tertutup rapat. Semua peringatan telah diberikan, semua bukti telah dipaparkan, dan semua kesempatan telah disia-siakan. Kini, tidak ada lagi yang tersisa selain keputusan akhir dari Allah. Perintah terakhir pun turun kepada Nabi Musa. Bukan lagi untuk berdebat, melainkan untuk bertindak. Perintah untuk memimpin Bani Israel keluar dari tanah perbudakan dalam sebuah eksodus besar di kegelapan malam, menuju babak akhir yang akan menenggelamkan tirani Firaun ke dasar lautan untuk selamanya. Pintu taubat telah tertutup rapat bagi Firaun dan kaumnya. 9 tanda yang jelas, mulai dari tongkat yang menjadi ular hingga air Nil yang berubah menjadi darah, telah mereka saksikan, namun hati mereka semakin mengeras dalam kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa waktu untuk peringatan telah usai. Kini, tiba saatnya untuk pembebasan dan pembalasan. Di tengah keheningan malam,
Saat para penguasa Mesir tertidur lelap dalam kekafiran mereka, turunlah perintah terakhir dari Allah kepada Nabi Musa, alaihissalam. Pergilah dengan hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari, sesungguhnya kamu sekalian akan dikejar. Surah Asy-Syu'ara, 52. Perintah itu jelas, sebuah eksodus rahasia. Dengan segera, berita disebarkan secara diam-diam di antara kaum Bani Israel. Setelah berabad-abad hidup dalam perbudakan dan penindasan, malam kebebasan yang mereka dambakan akhirnya tiba. Dengan langkah-langkah senyap, mereka mengemasi barang-barang mereka yang tak seberapa, mengumpulkan keluarga dan ternak mereka, lalu bergerak dalam satu rombongan besar meninggalkan tanah Mesir di bawah naungan kegelapan. Hati mereka berdebar, bercampur antara harapan akan kemerdekaan dan ketakutan akan pengejaran yang telah diperingatkan. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, istana Firaun gempar. Seluruh perkampungan Bani Israel kosong melompong. Roda perekonomian Mesir yang bergantung pada tenaga budak mereka kini lumpuh. Firaun mengamuk. Kepergian mereka bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi sebuah tamparan telak yang menghina kekuasaannya sebagai Tuhan Mesir. Kurang ajar, mereka hanya sekelompok kecil yang hina, namun mereka telah membuat kita murka. Teriaknya. Dengan cepat, dia mengeluarkan perintah untuk mengerahkan seluruh kekuatan militer Mesir. Para utusan dikirim ke kota-kota untuk mengumpulkan prajurit. Kereta-kereta perang disiapkan, kuda-kuda terbaik dipilih, dan pedang-pedang diasah. Firaun sendiri yang akan memimpin pengejaran terbesar dalam sejarah kerajaannya. Rombongan Bani Israel, yang terdiri dari laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang tua, bergerak lambat. Di belakang mereka, debu padang pasir mulai mengepul, menandakan datangnya pasukan Firaun yang bergerak dengan kecepatan penuh. Pengejaran pun dimulai. Nabi Musa memimpin kaumnya terus berjalan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah jalan buntu yang menakutkan, tepi Laut Merah yang luas membentang di hadapan mereka. Mereka tidak bisa maju lagi. Saat itulah, ketika matahari mulai terbit syuruk, mereka menoleh ke belakang dan melihat pemandangan yang membuat jantung mereka berhenti berdetak. Dari kejauhan, pasukan Firaun dengan segala kemegahannya terlihat mendekat. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah para pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Surah Asy-Syu'ara, 61. Kepanikan melanda Bani Israel. Iman mereka yang tipis mulai goyah. Celaka kita, teriak mereka, di depan kita lautan, di belakang kita musuh. Kemana lagi kita akan lari, wahai Musa? Harapan yang baru saja mereka rengkuh semalam kini seolah sirna. Di tengah keputusasaan masal itu, Nabi Musa, alaihissalam berdiri tegak. Imannya kepada Allah tidak goyah sedetik pun. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, ia menjawab kepanikan kaumnya dengan kalimat tauhid yang abadi. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Surah Asy-Syu'ara, 62. Tepat pada saat keyakinan mencapai puncaknya, turunlah wahyu dari Allah. Bukan perintah untuk berperang atau bersembunyi, melainkan sebuah perintah yang di luar nalar manusia. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Surah Asy-Syu'ara, 63. Dengan nama Allah, Nabi Musa mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke permukaan air Laut Merah. Seketika, keajaiban paling spektakuler terjadi. Lautan yang maha luas itu terbelah, fa'in-falaka. Air terangkat ke atas, membentuk dua dinding raksasa yang kokoh laksana gunung yang agung, Kataudil, Ashim. Di antara dua dinding air itu, terbentanglah sebuah jalan yang kering dan padat, siap untuk dilalui. Dengan takjub dan penuh rasa syukur, Nabi Musa memimpin Bani Israel menyeberangi dasar lautan. Mereka berjalan di antara dua dinding air yang menjulang tinggi, sebuah pemandangan yang menegaskan bahwa Tuhannya Musa adalah penguasa daratan dan lautan. Firaun dan pasukannya tiba di tepi laut. Mereka terperangah melihat keajaiban itu. Namun, kesombongan telah membutakan mata hati mereka. Firaun, dalam keangkuhannya, menganggap jalan kering itu adalah sebuah kesempatan yang terbuka untuknya juga. Ia tidak melihatnya sebagai mukjizat bagi Musa, melainkan sebagai jalan untuk menangkap mereka. Maju, kejar mereka. Hari ini mereka tidak akan bisa lari. Teriaknya.
Dengan sombong, ia memacu keretanya, memimpin seluruh pasukannya masuk ke dalam jalan kering di dasar lautan itu. Allah membiarkan mereka semua masuk. Ketika prajurit terakhir Firaun telah berada di tengah lautan, dan orang terakhir dari Bani Israel telah selamat sampai di seberang, turunlah perintah Allah kepada lautan. Dinding-dinding air yang tadinya berdiri kokoh laksana gunung, kini runtuh dan menyatu kembali dengan kekuatan yang dahsyat. Air bah menelan dan menggulung seluruh pasukan Mesir dalam sekejap. Kereta-kereta perang hancur, kuda-kuda meringkik panik, dan para prajurit yang perkasa itu terlempar tak berdaya ditelan ombak. Di tengah sakaratul maut, saat air telah menenggelamkan lehernya dan ia tahu bahwa akhir hidupnya telah tiba, Firaun menjeritkan pengakuan iman yang terlambat. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, muslimin. Surah Yunus, 90. Namun, taubat di ambang kematian, saat azab sudah di depan mata, tidak lagi diterima. Datanglah jawaban telak dari Allah. Apakah sekarang, baru kamu beriman, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Yunus, 91. Firaun dan seluruh kebanggaannya tenggelam di telan Laut Merah. Untuk menghilangkan keraguan di hati Bani Israel dan sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia sesudahnya, Allah berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, jasad kasarmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Surah Yunus, 92. Jasad Firaun yang kaku dan tak bernyawa terdampar di pantai, dipertontonkan kepada para pengikut Musa. Sang Tuhan yang mereka takuti ternyata hanyalah manusia fana yang mati dalam keadaan hina. Hari itu, kezaliman terbesar di muka bumi telah ditenggelamkan, dan janji Allah akan kebebasan bagi kaum yang sabar telah ditunaikan dengan sempurna.